Selamat datang kembali di Fiksiva. Komen pendapat kalian tentang cerita ini. Siang itu, matahari memancar terik di langit kota, memantulkan silau panas ke jalanan dan gedung-gedung. Sebuah showroom motor mewah berdiri megah di tepi jalan utama, dikelilingi kaca bening dan deretan motor sport mengkilap. Di dalamnya, beberapa pegawai berpakaian rapi sibuk melayani calon pembeli, kebanyakan berdasi dan beraroma parfum mahal. Tiba-tiba, pintu kaca terbuka. Angin panas ikut masuk bersama seorang pria asing yang penampilannya langsung menyita perhatian. Bajunya lusuh, celananya belel, dan sepatu bot yang dikenakannya tampak berdebu. Wajahnya penuh peluh, rambutnya acak-acakan. Langkahnya pelan, namun pasti. Sorot matanya menyapu ruangan, tajam tapi tenang. Beberapa pegawai saling melirik, ada yang langsung menahan senyum, yang lain menatap dengan jijik. Seseorang dari mereka berbisik pelan sambil tertawa kecil. "Pak, ini bukan tempat minta-minta." Tawa kecil pun terdengar, disusul dengan gumaman. "Salah masuk, kayaknya." Namun pria itu tidak peduli. Dia terus berjalan melewati barisan motor, hingga akhirnya berhenti di depan satu unit motor sport Ninja hijau metalik yang baru dipajang. Tangannya menyentuh bodi motor itu perlahan, seolah tengah menyentuh karya seni. Seorang pegawai, bernama Rico, yang dari tadi mengamati, mendekat dengan langkah malas. Dengan nada bercampur sinis, dia bertanya, "Bapak mau lihat motor ini?" "Bisa aja, tapi kayaknya agak berat." "Ya, Pak. Ini harga cashnya di atas 400 juta. Pria itu menoleh perlahan, menatap Rico. Lalu dengan suara datar dan tenang, dia menjawab, "Berapa harga tunainya, persisnya?" Rico hampir tertawa, tapi menahannya. 435 juta, Pak. Tapi mohon maaf, pembelian seperti ini perlu konfirmasi dulu. Soalnya, yah, bukan transaksi biasa. Tak ada senyum di wajah pria itu. Dia mengangguk sekali, lalu membuka tas selempang kulit tua yang tergantung di bahunya. Dari dalamnya, ia mengeluarkan bungkusan kain. Saat kain itu dibuka, tampak gepokan uang tunai, lembar demi lembar pecahan 100 ribuan, tersusun rapi. Suasana yang tadinya penuh cemoohan langsung berubah. Tawa terhenti, bisik-bisik sirna. Bahkan manajer showroom yang berdiri agak jauh langsung melangkah cepat menghampiri. "Selamat siang, Pak. Perkenalkan saya Aldi, manajer showroom ini. Boleh saya bantu proses transaksinya?" Suara Aldi mendadak ramah, bahkan terlalu ramah. Pria itu hanya mengangguk kecil. Lalu berkata dengan tenang, "Motor ini cocok. Simpel, tapi punya tenaga. Saya suka. Tolong siapkan suratnya. Saya mau bawa pulang hari ini." Aldi menelan ludah. Para pegawai yang tadi menertawakan kini saling berpandangan. Rico yang masih berdiri di dekat pria itu bahkan tampak pucat. Tiba-tiba ia seperti ingin menghilang dari pandangan. Pria itu menghela napas pelan. Lalu berkata tanpa menatap siapapun, "Kalian cepat sekali menilai orang dari pakaian. Tapi saya datang ke sini bukan untuk dikasihani. Saya cuma ingin beli motor." Suasana mendadak sunyi. Tak ada yang berani bicara. Bahkan lantai showroom terasa dingin. Lalu dari balik pintu kaca, seorang anak muda datang tergopoh-gopoh. Dia mengenakan kaos hitam dan membawa kamera. "Bang Heru, maaf telat, tadi jalanan macet. Konten hari ini jalan, kan?" katanya sambil mengatur napas. Beberapa pegawai melongo. "Heru? Konten?" Pria lusuh itu, ternyata bernama Heru, mengangguk pada anak muda itu. "Iya, rekam semuanya. Dari awal sampai akhir. Biar semua lihat, apa yang terjadi kalau kita menyamar dan berpakaian kayak orang biasa." Babak baru pun dimulai, ketika satu showroom mewah harus berhadapan dengan pelajaran hidup yang tak ternilai. Setelah keheningan panjang yang mencekam, suasana showroom mulai bergerak kembali. Namun kali ini, bukan dengan tawa, melainkan dengan ketegangan yang membungkam. Heru, si pria lusuh yang baru saja membuka mata semua orang,
berjalan perlahan menuju kursi di pojok ruangan. Ia duduk, mengeluarkan rokok linting dari kantong bajunya, lalu menatap ke arah para pegawai yang masih berdiri kaku. Anak muda yang membawa kamera mendekat sambil menyalakan alatnya. "Bang Heru, ini kayaknya bakal viral lagi," ucapnya pelan. Heru hanya menatap lurus ke depan. "Aku gak bikin konten buat viral, Dik. Aku cuma pengen tahu, masih adakah manusia yang menghargai manusia, tanpa lihat apa yang dipakainya." Riko yang sebelumnya paling lantang mencemooh, kini berdiri dengan kepala tertunduk. Ia mencoba menyusun kata, tapi tak ada yang keluar dari mulutnya. Aldi, sang manajer, berusaha mencairkan suasana. "Maafkan kami, Pak Heru. Kami benar-benar tidak tahu siapa Bapak sebenarnya." Heru menoleh pelan. "Kalian gak perlu tahu siapa saya, Mas. Kalian cuma perlu tahu bahwa kalian telah mempermalukan diri kalian sendiri. Hari ini saya datang ke sini bukan sebagai pembeli, tapi sebagai pengingat." Aldi menarik napas dalam-dalam. "Kalau boleh tahu, apakah benar Bapak Heru dari bengkel custom kita satu mesin yang viral di TikTok itu?" Heru mengangguk pelan. "Bengkel kecil. Tapi alhamdulillah, banyak yang kenal karena kami kerja pakai hati." Riko terperanjat. Itu bengkel yang bangun motor listrik dari rangka bekas itu." "Ya, Pak. Saya pernah lihat waktu masuk TV. Semua pakai bahan daur ulang, tapi hasilnya keren banget." Heru mengangguk lagi. Tapi nada suaranya tetap datar. "Iya. Kami bangun dari nol. Sama seperti orang-orang yang kalian remehkan. Mereka cuma kelihatan kotor, tapi jiwanya bersih. Berbanding terbalik sama beberapa dari kalian." Dalam diam, suasana berubah menjadi seperti ruang pengadilan. Para pegawai yang tadi mengejek kini seperti terdakwa. Beberapa dari mereka bahkan mulai merasa malu berdiri di ruangan yang sama dengan Heru. Lalu Heru berdiri. Ia berjalan mendekati motor ninja yang tadi ia sentuh. Tangannya kembali menyapu bodi motor itu, perlahan. "Kalian tahu kenapa saya pilih motor ini?" tanyanya tiba-tiba. Tak ada yang menjawab. Heru melanjutkan. "Karena saya dulu pernah bermimpi punya motor seperti ini. Waktu saya masih tidur di emperan toko, makan cuma sekali sehari. Tapi saya gak pernah curi, gak pernah minta-minta. Saya kerja, ngelas, nyolder, ngangkat besi. Kalian bisa hina baju saya, tapi kalian gak akan bisa beli harga hidup yang saya lewati buat sampai ke titik ini." Anak muda yang memegang kamera menahan napas. Lensa kameranya tak henti merekam setiap detik momen ini. Heru kembali ke kursinya. Ia menyalakan rokok, menarik napas dalam, lalu menghembuskannya perlahan. "Jadi, saya ulangi. Saya beli motor ini bukan buat gaya-gayaan, tapi buat kenang-kenangan, bahwa orang yang dulu gak punya apa-apa, sekarang bisa berdiri di tempat paling kalian jaga gengsinya." Aldi mengangguk dalam, lalu memerintahkan staf untuk segera menyiapkan dokumen pembelian. Suasana showroom kini senyap, penuh penyesalan yang menggantung di udara. Heru menoleh pada Riko dan berkata, "Lain kali, jangan pernah ukur orang dari debu di bajunya. Kadang, yang kamu kira kotor, justru lebih bersih dari hatimu sendiri." Riko menunduk, bibirnya gemetar. "Maafkan saya, Pak. Saya benar-benar menyesal." Heru hanya tersenyum ringan. Penyesalan gak akan artinya kalau gak jadi pelajaran. Dan saat dokumen mulai disiapkan, showroom motor mewah itu tak lagi sama. Hari itu, mereka bukan hanya menjual motor. Mereka belajar harga diri, kehormatan, dan pelajaran mahal dari seorang pria yang tampil lusuh, tapi berhati bersih. Suasana showroom berubah total. Para pegawai yang sebelumnya bersikap angkuh kini berubah menjadi penjaga sikap, bicara pelan, gerak penuh hormat. Beberapa pelanggan yang sempat hadir saat kejadian memilih berdiri di sudut, pura-pura sibuk dengan ponsel mereka. Namun tatapan mereka tak bisa lepas dari sosok Heru yang kini duduk di kursi pojok, seperti raja yang tak butuh tahta. Di meja kasir,
Aldi sedang berbicara dengan salah satu staf sambil menyusun berkas pembelian. Tangannya gemetar, bukan karena gugup, tapi karena malu. Di kepalanya masih terngiang kata-kata Heru. Riko, masih dengan kepala tertunduk, akhirnya memberanikan diri untuk duduk di sebelah Heru. Pak, saya tahu saya udah keterlaluan. Saya cuma, terlalu sering lihat orang minta-minta masuk showroom. Jadi saya pikir. Heru memotongnya, tanpa menoleh. Mas Riko, saya datang bukan buat bikin kalian merasa bersalah. Tapi kalau hari ini bisa bikin kalian mikir 2 kali sebelum ngeremehin orang, berarti kedatangan saya ada gunanya. Riko menatap ke lantai. Seumur hidup saya belum pernah segini malunya, Pak. Heru menghembuskan asap rokok terakhirnya, lalu membuang puntungnya ke tempat sampah terdekat. Malunya manusia itu bukan saat bajunya compang-camping, tapi saat hatinya kotor. Mas, saya pernah jadi pengemis juga, pernah tidur di got, pernah diusir dari masjid karena disangka gila. Tapi semua itu bikin saya kuat. Aldi datang menghampiri, membawa berkas pembelian. Ini, Pak Heru. Kalau Bapak setuju, tinggal tanda tangan. STNK dan BPKB bisa kami bantu urus. Nanti langsung kami kirim ke alamat Bapak. Heru memandangi berkas itu sebentar, lalu tersenyum. Boleh, kirim ke bengkel. Tapi jangan tulis nama saya di papan pengiriman. Tulis aja, dari lelaki yang pernah kalian remehkan. Aldi tersenyum pahit, lalu mengangguk. Baik, Pak. Seorang pria parubaya, pelanggan lain yang sejak tadi mengamati dari kejauhan, akhirnya mendekat. Ia mengenakan kemeja batik dan jam tangan mahal, wajahnya menunjukkan rasa hormat. Pak Heru, saya minta izin memperkenalkan diri. Saya Farid, kepala cabang showroom ini. Saya baru datang tadi saat kejadian hampir selesai. Tapi saya sudah mendengar semuanya dari staf. Heru berdiri, menjabat tangan Farid. Saya bukan siapa-siapa, Pak Farid. Saya cuma orang kecil yang suka motor. Farid menggeleng pelan. Bapak bukan orang kecil. Bapak besar. Sangat besar. Dan showroom ini berutang 1 pelajaran besar hari ini karena kehadiran Bapak. Heru hanya tersenyum. Yang penting jangan diulang lagi, Pak. Karena gak semua orang punya keberanian atau uang buat balas hinaan pakai aksi. Farid menoleh pada stafnya, lalu berkata lantang. Mulai hari ini, siapapun yang masuk showroom ini, pakai apapun bajunya, harus diperlakukan dengan hormat. Kita bukan cuma jual motor, tapi juga jual pengalaman. Jangan biarkan satu tindakan kecil mencoreng nama besar. Semua staf mengangguk, termasuk Riko yang kini tampak lebih tenang. Heru berjalan ke arah motor ninja yang kini tampak seperti simbol kemenangan. Ia menepuk sadelnya perlahan, lalu berbalik. Kalau boleh, saya mau ambil motor ini sendiri. Gak perlu dikirim. Aldi buru-buru menyerahkan kunci. Tentu saja, Pak. Kami bahkan bisa bantu antar helm dan jaket. Heru menggeleng. Biar saya pakai helm lama saya. Yang udah bolong di atas, dan busanya tinggal separuh. Itu helm yang nemenin saya dari jalanan ke tempat ini. Ia lalu menyampirkan tas selempang ke punggung, mengenakan helm tuanya, dan menyalakan mesin motor sport yang kini jadi miliknya. Suara raungan mesinnya memecah kesunyian. Semua orang memandang, dan untuk pertama kalinya, mereka tidak melihat pria lusuh. Mereka melihat legenda. Saat Heru melaju keluar dari showroom, kamera anak muda itu tetap merekam. Suara motor itu memudar di kejauhan, tapi gema pelajaran hari itu masih menggema di hati semua orang di showroom. Hari itu, bukan hanya Heru yang membawa pulang motor baru, tapi showroom itu juga membawa pulang pelajaran yang tak ternilai, bahwa harga diri tak pernah bisa ditakar dari debu di jaket seseorang. Beberapa jam setelah Heru meninggalkan showroom dengan motor barunya, rekaman peristiwa itu sudah tersebar luas di berbagai platform media sosial. Video berdurasi 2 menit 30 detik itu menunjukkan adegan saat Heru dihina, lalu dengan tenang membalikkan keadaan. Komentar demi komentar membanjiri video tersebut.
Salut sama Pak Heru. Ngasih pelajaran penting tanpa marah-marah. Buat pegawai showroom, semoga malu kalian belum kedaluarsa. Gini nih kalau manusia meremehkan manusia lain cuma karena penampilan. Dalam waktu singkat, nama Heru trending di berbagai platform. Warganet berlomba-lomba mencari tahu siapa sosok pria tua berpakaian lusuh yang ternyata seorang legenda bengkel custom. Akun media sosial bengkel milik Heru yang sebelumnya hanya punya ratusan pengikut, kini melonjak menjadi puluhan ribu. Di sebuah kafe kecil yang terletak tidak jauh dari showroom, Heru duduk sendirian dengan kopi hitam di hadapannya. Ia menatap layar ponselnya dengan tatapan tenang, memperhatikan komentar demi komentar. Mas Heru, jadi ini yang bikin heboh. Suara itu datang dari seorang pria berkepala plontos, bertubuh kekar, dan mengenakan kaos bertuliskan Freedom Ride. Namanya Darto, sahabat lama Heru sekaligus rekan sesama pegiat motor custom. Heru hanya tertawa pelan. Aku cuma beli motor, Mas. Tapi ternyata mereka beli malu. Darto duduk di sebelahnya, tertawa keras. Dan mereka bayar mahal sekali. Viral, bro. Lo sekarang selebgram motor. Heru menggeleng. Aku gak butuh terkenal, Mas. Aku cuma pengin orang lebih hati-hati nilai sesamanya. Sementara itu, di showroom, manajer cabang Farid tengah menerima panggilan dari kantor pusat. Wajahnya tampak tegang. Iya, Pak Direktur. Saya sudah perintahkan staf buat bikin pernyataan permintaan maaf resmi. Kami juga akan menyebarluaskan video permintaan maaf. Suara di seberang terdengar tajam. Ini bukan cuma tentang nama showroom. Ini tentang reputasi perusahaan. Jangan sampai pelanggan merasa tempat kita hanya milik orang kaya yang rapi dan wangi. Farid menutup telepon dan segera mengumpulkan seluruh staf showroom. Mulai hari ini, siapapun yang masuk showroom ini adalah tamu terhormat. Kita gak peduli dia bawa duit atau enggak, rapi atau kotor. Kita sambut mereka semua dengan senyum. Dan satu lagi, kalian semua wajib bikin video permintaan maaf malam ini. Riko, yang berdiri di belakang, menunduk makin dalam. Rasa malu yang dia rasakan sejak pagi terus menghantui. Ia tahu, video itu mungkin tak akan cukup menebus kesalahan. Tapi itu adalah langkah pertama untuk berubah. Di sisi lain kota, di sebuah rumah sederhana yang penuh dengan komponen motor bekas dan karya-karya modifikasi, Heru duduk di bawah lampu gantung bengkel miliknya. Di dinding, terpajang berbagai foto motor hasil rakitan tangan kasarnya, termasuk surat dari komunitas motor nasional yang memberinya penghargaan. Tiba-tiba, ponselnya berbunyi. Sebuah pesan masuk dari akun verified. Pak Heru, kami dari acara Inspirasi Pagi. Kami ingin mengundang Bapak jadi narasumber besok pagi untuk membagikan kisah inspiratif Bapak. Heru membaca pesan itu perlahan, lalu mengetik balasan singkat. Terima kasih. Tapi biarkan cerita ini hidup sendiri. Saya cukup jadi penonton yang diam. Ia meletakkan ponselnya, lalu kembali memutar baut pada motor lama yang sedang dia perbaiki. Tangannya kotor, bajunya berdebu, tapi hati dan niatnya tetap bersih. Heru tahu, ia tidak perlu sorotan untuk memberi pelajaran. Ia hanya perlu menjadi dirinya sendiri. Dan malam itu, saat kota mulai sepi, nama Heru masih jadi bahan perbincangan. Tapi bagi dirinya, hanya satu hal yang penting. Dunia telah belajar sesuatu hari ini. Keesokan paginya, Heru membuka rolling door bengkel seperti biasa. Udara pagi masih lembab, bau oli dan karat masih menyelimuti ruang kerja yang sempit namun penuh kenangan. Ia tak menyangka, hanya dalam semalam, akun Instagram bengkel miliknya sudah dibanjiri notifikasi. Pak Heru, keren banget aksinya kemarin. Mau servis motor saya, Pak. Boleh minta tanda tangan, Pak? Hehe. Bapak inspirasi kami, bukan cuma soal motor, tapi juga sikap. Heru hanya tertawa kecil membaca semua komentar itu. Ia tetap berpakaian lusuh seperti biasa, celana kain panjang yang sudah mulai memudar warnanya dan kaos oblong penuh noda. Ia masih menjadi Heru yang sama.
Yang berbeda hanyalah cara orang menatapnya sekarang. Tiba-tiba terdengar suara motor berhenti di depan bengkel. Seorang pria muda turun, mengenakan kemeja rapi dan celana bahan. Wajahnya tampak gugup. Ia berjalan pelan ke arah Heru. "Pak, maaf kalau saya lancang. Nama saya Riko. Saya staf showroom kemarin." Heru berhenti mengencangkan baut, lalu menatapnya dengan tenang. Aku ingat kau." Riko menunduk dalam. "Saya ingin minta maaf, Pak, untuk semua ucapan dan sikap saya kemarin. Saya tahu, tidak ada alasan yang bisa membenarkan perlakuan kami." Heru mengangguk pelan. Ia menepuk bahu Riko. "Kau sudah datang ke sini. Itu cukup. Setidaknya kau berani mengakui salahmu." Riko menghela napas lega. Tapi Heru belum selesai bicara. "Tapi ingat, ini bukan soal aku saja. Banyak orang di luar sana yang lebih lusuh dariku, lebih lemah, yang diperlakukan tidak adil hanya karena mereka tampak tidak berdaya. Jangan cuma minta maaf padaku. Belajarlah menghormati semua orang, bahkan yang tampak seperti tak punya apa-apa." Riko mengangguk cepat. "Iya, Pak. Saya belajar banyak kemarin. Dan saya ingin berubah." Heru tersenyum. "Bagus. Kau masih muda. Jangan sia-siakan masa muda hanya untuk menilai orang dari tampilan." Setelah Riko pergi, seorang jurnalis datang menghampiri bengkel, membawa kamera kecil dan mikrofon. "Pak Heru, kami dari majalah Wajah Rakyat. Kami ingin menulis kisah tentang Bapak. Bisa wawancara sebentar?" Heru menggeleng perlahan. "Aku bukan siapa-siapa, Mas. Aku cuma orang bengkel." "Tapi justru itu, Pak. Banyak orang perlu tahu bahwa pahlawan bisa muncul dari mana saja. Bahkan dari seseorang yang pakaiannya lusuh." Heru memandangi kamera sejenak, lalu berkata pelan namun penuh makna. "Kalau kalian mau menulis, tulislah ini. Jangan lihat orang dari bajunya. Baju bisa dipinjam, tapi hati dan niat tak bisa disembunyikan. Hari ini mungkin aku yang diuji, besok bisa jadi kalian. Maka perlakukan setiap orang seperti kalian ingin diperlakukan. Itu saja." Kalimat itu menjadi kutipan utama di sampul majalah edisi minggu itu. Foto Heru berdiri di depan bengkel, dengan kaos lusuh dan tangan penuh oli, menjadi simbol kekuatan baru yang muncul dari ketulusan. Dan di showroom motor yang pernah melecehkannya, manajer Farid kini meletakkan satu catatan besar di meja resepsionis. "Di sini, kami belajar untuk melihat lebih dalam dari sekadar penampilan." Suatu hari, anak-anak muda dari komunitas motor datang ke bengkel Heru. Mereka membawa motor tuanya yang ingin dimodifikasi. "Pak, kami mau motor ini jadi kenangan tentang bagaimana kita seharusnya bersikap." Heru menatap motor itu, lalu berkata, "Kalau begitu, ayo kita mulai. Kita buat motor ini bicara, tanpa harus bersuara." Dan di sanalah Heru, pria yang dihina karena bajunya, kini dihormati karena nilainya. Bukan dari mulut, tapi dari tindakannya. 2 minggu setelah kejadian di showroom, sebuah acara talk show televisi nasional mengangkat topik, "Jangan nilai buku dari sampulnya." Salah satu narasumber utama yang diundang adalah Heru. Saat naik ke panggung, Heru tetap memakai setelan khasnya, celana kain panjang belel dan kemeja lusuh yang digulung setengah lengan. Ia tetap menjadi dirinya sendiri. Sang pembawa acara menyambut dengan senyum hangat. "Selamat datang, Pak Heru. Anda menjadi sorotan publik karena aksi spontan yang sangat menyentuh. Apa yang sebenarnya membuat Anda melakukan hal itu?" Heru tersenyum ringan. "Saya tidak sedang mencoba jadi pahlawan. Saya hanya ingin tahu, apakah dunia masih bisa melihat orang kecil sebagai manusia? Atau semuanya sudah tertutup oleh harga barang, penampilan luar, dan status sosial?" Penonton di studio terdiam, terpaku oleh ketulusan yang sederhana. "Dan jawaban dari pertanyaan itu?" tanya sang pembawa acara. Heru mengangguk. "Sebagian besar masih menilai dari bungkusnya. Tapi, saya lihat harapan.
Masih ada orang yang berani berubah setelah tahu kebenaran. Itu cukup. Setelah tayangan itu, banyak showroom mewah, toko-toko fashion, bahkan restoran elit mulai membuat pelatihan internal tentang sikap ramah terhadap semua kalangan. Beberapa bahkan menaruh tulisan di pintu masuk. Kami melayani manusia, bukan penampilan. Di sisi lain, bengkel Heru makin ramai. Tapi bukan hanya karena motornya yang unik. Orang-orang datang karena ingin belajar langsung dari pemiliknya. Tentang hidup. Tentang memperlakukan orang dengan hormat. Suatu sore, seorang wanita tua datang dengan motor tua yang nyaris rongsokan. "Pak, ini motor peninggalan suami saya. Sudah nggak layak jalan, tapi saya nggak punya uang buat beli baru." Heru menatap motor itu, lalu menatap wanita tersebut. "Kita perbaiki, Bu. Tak usah khawatir soal bayar." Wanita itu berlinang air mata. "Terima kasih, Nak. Saya dengar dari tetangga kalau Bapak ini orang baik." Heru mengangguk pelan. "Saya cuma ingin agar orang-orang tahu, kita semua punya harga, bukan karena apa yang kita punya, tapi karena siapa diri kita." Beberapa bulan kemudian, showroom motor mewah yang dulu pernah mempermalukannya, mengundangnya untuk memberikan pelatihan motivasi bagi para karyawan baru. Farid, sang manajer, menyambut Heru di lobi dengan senyum tulus dan membungkuk sedikit. "Pak Heru, terima kasih karena Anda mengajarkan kami sesuatu yang tidak pernah diajarkan di buku manapun." Heru tertawa kecil. "Saya juga belajar banyak dari tempat ini. Bahwa setiap tempat bisa berubah. Asal orang-orangnya mau belajar." Malam itu, setelah sesi pelatihan selesai, Heru duduk di atas motor ninja yang dulu hampir tak boleh disentuhnya. Ia menatap lampu-lampu kota dari balik kaca showroom. Lalu berbisik pada dirinya sendiri. Kadang, dunia memang butuh tamparan kecil untuk bisa melihat dengan mata hati. Dan dengan itu, Heru pun menyalakan mesin motor. Suaranya menggelegar, bukan untuk pamer, tapi sebagai tanda bahwa lelaki bersahaja itu tetap melaju. Dengan harga diri, bukan kemewahan. Dengan ketulusan, bukan sorotan kamera. Kisah ini bukan sekadar cerita. Ia adalah pengingat bahwa kehormatan bukanlah tentang apa yang menempel di tubuh, tapi tentang apa yang tertanam dalam jiwa.